Jaka Tingkir ngombe dawet, Jaka nganggur sirai mumet. Duduk enom klomat kelamet, duduk tuwa manuke labet ong. Beleketek memblek ana ngisor suwek untak-untek. Pak Dalang, ada apa Mbak? Ini bagaimana kalau kita perkenalkan nama wayang kita dulu? Sebab ini wayang lain daripada yang lain. Maka bolehlah kita perkenalkan wayang ini beserta channel ini. Silakan Pak Dalang memberikan keterangan apa maksud Pak Dalang membuat wayang seperti ini, beda dari yang lain. Baiklah Mbak. Di sini saya juga akan sedikit memperkenalkan tentang wayang saya ini Mbak. Apa yang mendasari wayang ini saya buat? Adalah yang pertama adalah seringnya kita lihat bahwa pagelaran wayang ini sering menjadi kontroversi. Namun sebenarnya sebelumnya saya akan sapa dulu para penonton di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta wayang dimanapun Anda berada, dan juga pecinta kesenian, juga seniman seniwati, budayawan dan budayawati, juga tak lupa dalang wawan dan dalang wati. Apa ada dalang wati? Ya kalau ada seniman seniwati tentunya kalau dalang laki-laki namanya dalang wawan, dalang perempuan namanya dalang wati. Iya. Teruskan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para dalang dan juga para pecinta wayang. Karena sengaja saya buat wayang ini untuk menambah ramai pagelaran wayang kita, menambah semarak budaya kita, biarpun wayang ini hanya cukup sangat sederhana. Namun di dalam wayang ini sesungguhnya saya ada yang namanya maksud dan tujuan tentunya. Yang pertama adalah sebagaimana kita tahu, mulai dari dulu sampai sekarang pun masih ada yang pro maupun yang kontra dengan kesenian wayang ini. Berangkat dari permasalahan itu, Mbah, maka saya punya ide bagaimana kalau membuat wayang yang tidak menimbulkan kontroversi. Namanya wayang solusi.
Karena kalau ada kontroversi itu ya mestinya harus dicari solusi. Nah, berangkat dari situ maka di sini saya membuat wayang yang mudah-mudahan ini adalah contoh kecil dari solusi itu. Kita akan lihat perbedaan wayang saya ini dengan wayang-wayang yang lain, Mbah. Iya. Saya juga mirip tapi beda. Saya itu mirip Mbah Semar Badronoyo, namun saya lebih modern karena saya punya HP. Iya Mbah. Itu salah satunya Mbah. Namanya juga Mbah ini juga aneh. Bukan Mbah Semar tapi Mbah Komen. Kemudian Mbah, saya juga memohon maaf kepada pecinta wayang dan kepada pecinta budaya, juga kepada para dalang. Di sini saya tidak merusak budaya wayang ini, akan tetapi saya hanya menambah wayang ini, menambah jenis dan model wayangnya, juga ingin memberi sedikit contoh kecil solusi supaya wayang ini tidak kontroversi. Artinya wayang saya ini sudah saya pikir dan saya buat sebagai solusi yang artinya nanti sebisa mungkin tidak menimbulkan kontroversi bagi yang kontra. Akan tetapi bagi yang pro dengan wayang saat ini ya tidak ada masalah. Namun bagi yang kontra dengan wayang yang sudah ada saat ini adalah solusi. Silahkan Anda menonton, silahkan Anda teliti apa benar ini adalah wayang solusi. Karena pandangan dari yang kontra itu adalah berbagai macam. Ada yang katanya tokoh-tokohnya tidak sesuai. Ada dewa-dewi di situ. Kemudian ada juga cara manggungnya, yaitu ada sinden yang kebanyakan tidak memakai kerudung. Ini bagi yang kontra, namun bagi yang pro ya tidak ada masalah. Kemudian cerita-ceritanya, ini masih dari cerita, mengambil cerita dari agama yang maksudnya bukan dari Islam. Yang seperti saya sebutkan tadi, tokoh-tokoh dewa, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh dewa yang saya juga tidak paham itu. Makanya di sini bagi yang kontra, ini tokoh-tokoh ini tidak saya tampilkan di sini karena ini adalah wayang solusi. Kemudian Mbak, yang membedakan wayang saya ini seperti saya menurut rekomendasi dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad, saya mendapat inspirasi bahwa katanya di Mesir itu banyak patung, padahal patung ini kan dilarang menurut Islam. Namun di Mesir itu merupakan negara yang banyak Islam juga. Banyak orang Islam di sana. Tapi masih banyak patung. Tapi katanya Ustadz Abdul Somad itu patungnya tidak ada hidungnya. Nah ini saya juga tidak punya hidung. Ada kumis tapi tidak punya hidung. Itu kucing di sana tidak ada hidungnya. Rata-rata di sini sudah
tidak utuh. Artinya tidak bisa hidup. Kalau manusia atau hewan darat itu yang tidak ada hidungnya pasti tidak bisa hidup. Ini yang saya maksud untuk untuk menghilangkan dari kontroversi ini, mengurangi kontroversi. Tapi kenapa saya ada hidung? Iya Mbak, kamu ada hidung tapi matamu tidak ada. Itu hanya sebuah kacamata. Matamu tidak ada. Jadi kamu tetap tidak sempurna Mbak. Iya, saya paham. Kemudian menurut juga Ustaz Buya Yahya yang di dalam video YouTube itu di channel Al-Baja atau apa itu yang channelnya Ustaz Buya Yahya itu, ada orang bertanya apakah wayang itu haram. Patung di dalam wayang itu. Masalah patung di dalam wayang. Di situ setelah dijawab bahwa ini adalah hasil kreasi dari para wali, terutama Wali Songo itu yang membuat wayang ini untuk media dakwah. Media dakwah untuk penyebaran agama Islam kala itu supaya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat melalui budaya. Pada saat itu wayang ini sangat digemari di semua kalangan dan banyak mengumpulkan orang. Jadi para Wali Songo ini, ulama-ulama kita terdahulu ini memasukkan dalam cerita-cerita wayang ini budaya-budaya Islam yang di situ ada juga yang namanya dimasukkan punokawan. Itu di dalam wayang sebelum Wali Songo itu tidak ada yang namanya punokawan. Itu hanya untuk memberi warna atau sedikit memberi perubahan, memasukkan cerita-cerita yang real di tengah masyarakat melalui punokawan itu. Dan untuk menghilangkan kesirikan. Karena di situ diceritakan bahwa para dewa ini kadang kalah atau minta tolong sama manusia yang namanya Ki Lurah Semar. Yang mirip saya. Iya. Kemudian Mbah, dikatakan oleh Buya Yahya juga, Ustaz Buya Yahya, bahwa yang perlu diperhatikan oleh seorang dalang itu adalah di mana tempat manggungnya dan apa-apa yang mengiringi wayang itu seperti sindennya. Katanya harus diperhatikan juga pakaiannya. Maksudnya mungkin ya sindennya kan tidak pakai udung, mungkin itu yang dimaksud. Nah, di sini saya mendapat inspirasi dari ceramahnya Ustaz Buya Yahya ini, maka di sini wayang saya ini tidak memakai sinden. Ini hanya saya dalang ini, saya pentas hanya seorang diri. Tidak ada sinden di sini karena selain tidak ada tempat. Ya, ini kan namanya wayang solusi. Jadi harus menghilangkan yang menjadi kontroversi, Mbak. Iya, saya paham. Kemudian, Mbak, di sini juga ceritanya bukan cerita dewa-dewa, namun sini wayang saya ini menceritakan tentang hewan-hewan kecil yang ada di sekitar kita. Yang ini pun maksud saya ini ada juga edukasinya, ada juga bisa dipetik pelajaran dari kisah-kisah ini nanti yang akan saya bawakan, karena kisah-kisahnya ini berhubungan dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, yang seperti terlihat di dalam wayang saya ini ada kucing, ada nyamuk,
ada kepompong, ada ikan dan lain sebagainya, ada burung dan lain sebagainya. Ini untuk menghilangkan kontroversi tentang tokoh-tokohnya, tentang lakon-lakonnya. Ya, ini saya ambil dari kisah nyata di sekitar kita. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah kami tidak memakai niyogo. Niyogo itu ya penabuh gamelan tradisional Jawa. Di sini tidak ada karena tidak ada saya pakai gajinya, tidak ada yogonya, tidak ada alatnya. Jadi musiknya di sini cuma ambil dari musik-musik dari internet. Nah, ada yang dari dari YouTube, ada yang dari download itu. Ini saya pakai untuk musiknya supaya tidak hening. Nah, mungkin ini yang membedakan wayang saya ini dari wayang-wayang yang lain, sehingga bagi saudara-saudara saya Muslim yang tidak setuju atau yang kontra atau yang kurang setuju dengan wayang-wayang sebelumnya bisa menonton wayang ini. Coba Anda tonton wayang ini, Anda perhatikan, Anda nilai apakah masih ada yang menjadi kontroversi. Kalau masih ada, saya mau dikoreksi. Saya terbuka untuk dikoreksi mana yang masih menjadi kontroversi, nanti saya akan coba perbaiki. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para dalang-dalang di Indonesia, pecinta wayang, juga pecinta budaya dan pecinta seni. Bukan saya bermaksud untuk merusak budaya wayang ini, namun saya sedikit memberi solusi supaya wayang ini bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, karena wayang saya ini ada dua versi. Ada nanti yang bahasa Indonesia, ada juga yang versi Jawa. Berhubung saya ini bukan dalang asli, maka ya harap maklum kalau cara penyampaian kisah-kisahnya juga cara bicaranya bukan seperti dalang. Karena memang saya bukan dalang. Profesi saya sebenarnya adalah penjual gorengan. Ya. Dan saya adalah seorang perantau. Saya mendalang ini di tanah perantauan. Di studio di perantauan yang luasnya sekitar 1,5 sampai kali 2 meter. 1,5 kali 2 meter. Ini studio saya. Dan ini bahan-bahan wayangnya ini pun sangat sederhana. Saya sendiri ini dibikin pakai bekas karpet mobil. Ya, kebetulan di samping saya itu ada bengkel mobil, bengkel jok mobilnya ini kebetulan ada bekasnya dibuang di tempat saya ambil, saya buat wayangnya ini. Sebagian badannya dari triples, sebagian tangannya dari karpet bekas mobil. Ya. Karena ini hanya sebuah contoh kecil, jadi ya apa adanya. Apa adanya. Yang penting ini niat saya adalah untuk memberi sedikit contoh solusi wayang. Nah, jadi untuk para dalang yang berminat mengembangkan membuat wayang seperti wayang saya ini, cerita seperti cerita wayang saya ini, silahkan bisa memesan wayang-wayang yang sesuai dengan yang diyakini. Ya, maksudnya bagi yang kontra dengan wayang sekarang ini, seumpama ada dalang yang ingin membuat wayang yang bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat, ini contohnya, contoh kecil. Kalau seumpama dalang asli punya niat begitu, ya
Kan tinggal pesan saja sama tukang wayang yang sesuai. Ya, yang sesuai pesanan. Pasti bisa, pasti diterima. Dan saya mohon kepada pemirsa semuanya atau yang terhormat barangkali Ustadz Buya Yahya ini pernah menyampaikan bahwa ada baiknya dalang itu berkonsultasi dengan para ustadz, para ulama. Nah, saya di sini juga mohon penilaian dan juga mohon nasihatnya supaya wayang saya ini tidak menimbulkan kontroversi. Dan ini wayang saya ini sudah memenuhi standar solusi atau belum. Saya memohon apabila ada teman-teman sekalian yang kenal dengan Ustadz Buya Yahya, mohon disampaikan. Mohon dikasih lihat ini wayang saya ini apa betul-betul ini adalah wayang solusi. Karena tempatnya tempat tertutup. Tampilnya hanya tampil di YouTube, tidak manggung di mana-mana. Jadi tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini yang saya maksud. Tidak ada sindennya, ceritanya cerita hewan-hewan, tokoh-tokohnya ya dari tokoh-tokoh yang bukan tokoh pewayangan sesungguhnya. Dan juga saya mohon maaf kepada para dalang bahwa sekali lagi saya tidak merusak budaya wayang, namun saya menambah warna dan memberi sedikit solusi kepada mereka-mereka saudara-saudara yang kontra atau yang tidak setuju atau kurang setuju dengan wayang yang saat ini, maka ini saya beri solusi. Silakan Anda nonton, silakan Anda nilai. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ada lagi yang ingin saya sampaikan adalah suluknya. Suluknya di sini ya suluk. Saya kan bukan dalang, saya hanya punya hafal sedikit suluk gonjang ganjing yang sepotong saja. Yang saya ambil contoh adalah bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Nah itu yang saya ambil, baru saya bikinkan kata-katanya sendiri. Nah ini adalah salah satu solusinya. Di sini saya akan saya akan kasih contoh seperti yang di depan tadi, juga ini ada penutupnya. Pontang panting ana kuping kuwi anting, jatah garing kuwi criping, mlinjo gepeng kuwi emping, semen putih kuwi gamping. Ini kalau suluk bahasa Indonesia nanti juga ada. Ini loh, saya buatkan suluk bahasa Indonesia. Gajah mati di pinggir hujan. Gajah mati di pinggir hutan. Disambar petir di tengah hujan. Apabila engkau punya teman, sekali traktir dikala jajan. Nah inilah contoh sedikit tentang wayang saya. Suluknya pun berbeda. Dan suluknya pun saya buat banyak. Namun ya ini adalah sangat sederhana. Karena kurangnya biaya, kurangnya waktu juga ya kurangnya bahan-bahannya. Sekian saja. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon dukungannya supaya channel ini bisa terus memberi edukasi, bisa memberi contoh menjadi wayang solusi. Mohon terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.